Jadi di RDP kemarin itu kan dari 14 kriteria menjadi 11 kriteria nih. Nah, 11 kriteria ini sebenarnya bukan kriterianya biakas miskin, tapi kriterianya orang miskin. Jadi artinya bansos ini mengacu pada 11 kriteria ini. Nah, gitu loh. Yang awalnya 14 kriteria itu. Nah, untuk biakas miskin kenapa mengacu pada 11 kriteria juga ini? Karena itu juga merupakan bantuan. Jadi spesifik. Jadi termasuk bantuan dari pemerintah juga, bantuan sosial juga kan seperti itu, walaupun sifatnya itu lokal ya, jadi teritorial. Di Bangkalan aja kan begitu. Nah, artinya 11 kriteria ini bukan spesifik untuk biakas miskin, tapi untuk biakas miskin itu ada hal-hal yang perlu diperdetail lagi terkait dengan SOP-nya. Apakah harus saklek 11 kriteria ini ataukah ada toleransi kan seperti itu. Oh gitu. Nah, itu yang dibicarakan kemarin di RDP dengan Dewan dan pihak terkait. Apa keputusannya? Nah, akhirnya kan dari 11 kriteria ini dibacakanlah satu persatu. Nah, ini relevan atau tidak. Nah, akhirnya dari 11 kriteria ini ada 2 kriteria yang ditoleransi, Pak. Dari 11 kriteria ini kan A, B, C sampai K. Nah, yang B ini mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, ini ditoleransi. Itu. Kedua, yang poin K ini tidak mampu membeli pakaian 1 kali dalam 1 tahun untuk setiap anggota rumah tangga. Nah, ini ditoleransi. Ya, ditoleransi karena ini tidak ada parameter yang spesifik gitu loh, ambigu. Kesepakatan kita kemarin itu dari 11 ini, nah akhirnya kan kita toleransi menjadi 6. Oh gitu? Cukup memenuhi 6 kriteria, karena ini sifatnya lokal ini gitu ya. Jadi, oh gitu itu? Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal dan kebutuhan masyarakat yang masih banyak belum tercover oleh BPJS, sehingga akhirnya dari 11 ini, artinya cukup memenuhi 6 kriteria. Sementara yang 2, sudah ditoleransi 6, 2 toleransi berarti tinggal 4 lagi. Jadi 11 ini disepakati 6. Nah, 6 ini 2 ditoleransi yang otomatis lolos. Nah, jadi 11 itu 4 kriteria kan masih ada sisa 9-nya itu. Jadi dari 9 ini tinggal 4 memenuhi syarat saja itu. Dari 9 itu. Ya. Tapi 2 toleransi tinggal memenuhi 4 saja dari 9 itu. Ya, gitu ya. 6 ya. Jangan salah, biar tidak salah persepsi. 6, 2 ditoleransi, tinggal sisa 4-nya. Potensi untuk lolos itu lebih besar. Lebih besar gitu ya. Jadi artinya yang kemarin tuh cukup sulit menurut saya untuk bisa lolos 8 kriteria itu. Dengan adanya kebijakan baru ini, harapannya masyarakat itu bisa lebih banyak peluangnya untuk bisa lolos parameter kriteria untuk bisa mengakses biakas miskin. Jadi kemarin itu sudah sempat dibicarakan terkait dengan hal itu. Tentunya ini nanti akan dituangkan di SOP SRRT. Entah itu nanti berupa apa, SK atau Perbub atau apapun bentuknya, itu yang belum kita update selanjutnya ya. Tapi yang pasti ini nantinya akan menjadi dasar SOP SLRT ketika melakukan survei ke lapangan. Survei ke lapangan. Sebenarnya kesepakatan ini juga berimplikasi positif buat masyarakat ya. Jadi harapan saya itu masyarakat yang sudah mengeluh kesulitan finansial apalagi di era pandemi ini, itu harapannya bisa segera tercover, Pak. Karena kejadian yang ada di lapangan itu terkadang masyarakat sudah kesulitan gitu, tapi ternyata karena kriteria yang sudah tidak relevan itu akhirnya tidak lolos, Pak. Tidak lolos, ya. Tapi alhamdulillah kemarin kita rapat itu, Pak, setiap detail ini, setiap komponen ini dibahas satu persatu. Setiap item. Ya, jadi termasuk yang ambigu ini, Pak, yang poin air ini, Pak, yang poin H ini mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung, air sungai, air hujan dan lainnya. Ini juga masih masih on hold masih gitu. Jadi karena ambigu, kalau punya pet gimana gitu loh. Yang ukuran berapa kalau pet, karena hampir apalagi di kota ini walaupun miskin Pak punya pet kadang kan betul. Sehingga akhirnya dari 11 menjadi 6 ini saja dan toleransi 2 sehingga hanya tinggal 4 ini sebagai salah satu bentuk itikat baik dari pemerintah agar masyarakat ini tidak sulit mengakses biakas miskin. Nantinya kan tentu diupdate ini, Pak. Jadi tidak hanya berhenti di RDP saja itu. Nantinya hasil dari RDP itu dituangkan dalam apa, nanti kita update, Pak. Sudah gitu. Berupa apa? Dan jadi entah ke Dewan, entah ke Dinas Sosial, hasil dari rapat kemarin itu berupa apa? Apakah dituangkan dalam SOP atau Perbub atau apapun bentuknya yang sifatnya legal sehingga akhirnya mengikat dan harus dilaksanakan. Nah, ini nanti kita update, Pak. Nah, jadi tidak serta-merta setelah RDP kita biarkan saja, enggak.